Assalamualaikum. Mohon maaf, tadi baterainya habis, mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sekarang tadi kita ada di slide ini ya, sudah di ujung ya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan ada keraguan-raguan dalam proses pendelegasian. Sumbernya bisa dari superordinat, ya, bisa dari superordinat atau atasan, bisa juga dari subordinat. Ya, di sini ya. Ini kalau di layarnya teman-teman mungkin tertutup ini. Silakan dilihat di PDF-nya ya, di slide PDF-nya. Oke, kita sudah di ujung sini tadi ya, lebih mudah untuk meminta. Nah, jadi ini semua keraguan yang akan menimbulkan keraguan-raguan dalam proses pendelegasian sehingga proses pendelegasiannya menjadi kurang berjalan dengan baik. Artinya hal-hal yang meragukan ini harus ditinggalkan gitu ya. Tinggalkan yang meragukan gitu. Itu perintah Rasul itu ya. Perintah untuk meninggalkan yang meragukan gitu ya. Keraguan-raguan itu ditinggalkan. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa kesalahan umum dalam pendelegasian. Ya. Ada beberapa kesalahan umum dalam proses pendelegasiannya ya. Ya, yang pertama pengawasan yang ketat. Ya, ini pengawasan ketat. Terlalu ketatnya pengawasan. Ya. Sehingga dia atau si yang menerima pendelegasian ini akhirnya kurang berkembang, kurang berani untuk mencoba sesuatu yang baru, berimprovisasi, menjalankan sendiri. Yang terjadi adalah dia kemudian tadi lebih muncul ketakutannya dia, merasa dikritik, takut gagal, tidak percaya diri, dan seterusnya, malah bermunculan tadi. Itu justru akan menghambat proses ini, proses pendelegasian. Pengawasan yang ketat ini bisa juga ini munculnya itu karena memang atasannya ini terlalu terbiasa bermain atau berperan dalam hal-hal yang detail, teknis detail gitu. Sebenarnya saya secara pribadi itu punya kecenderungan seperti ini ya, pengawasan ketat. Nah, untuk mengimbangi, ya, triknya itu adalah kita bisa minta laporan harian. Ya. Laporan harian itu bisa kita jadikan sebagai bentuk pengawasan dalam tanda kutip, sehingga kita bisa relatif ikut tetap melihat, memantau perkembangan dari tim kita untuk hal-hal yang kita delegasikan itu. Ya, itu yang pertama. Sering ada kesalahan di situ karena pengawasannya terlalu ketat, gitu ya. Yang kedua, justru kurang pengarahan, ya. Pengawasan ketat dan kurang pengarahan. Ini bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan ini. Ya. Dan ini sumbernya dari bisa dari yang memberikan pendelegasian, bisa juga dari orang yang diberikan pendelegasian, orang yang menerima. Ya. Kalau yang dari atas, mungkin dia menganggap hal seperti ini kan terlalu sederhana, tidak perlu diarahkan, dia sudah jelas, sudah paham. Gitu. Padahal belum tentu untuk di sisi orang yang menerima pendelegasian itu. Atau bisa jadi juga kurangnya pengarahan ini karena orang yang didelegasikan, orang yang menerima pendelegasian itu kurang proaktif, meminta meminta arahan, meminta coaching gitu ya, atau minta mentoring gitu dari orang yang memberikan pendelegasian, ke atasannya lah katakan begitu. Jadi ini bisa terjadi karena dua pihak itu, sumbernya bisa dari dua pihak, kurangnya pengarahan ini. Nah, ketika
kita sebagai pimpinan berhadapan dengan kondisi semacam ini, staf kita kurang proaktif, maka kita harus ambil peran yang lebih proaktif. Ya. Ketika kita menyampaikan, silahkan Anda, saya persilahkan untuk bertanya, untuk minta coaching ke saya dan seterusnya, tapi responnya sangat minimal, maka kita harus berpikir untuk mulai menerapkan skenario yang lain. Skenario yang lain itu ya udah kita bikin jadwal rapat lebih lebih jadwal meeting lebih rapat gitu ya. Lebih singkat-singkat gitu waktunya. Sehari misalnya harian gitu kita buat seperti itu. Atau kita buat jadwal orang per orangnya. Ya, kamu hari ini jam sekian, jam sekian, jam sekian kira-kira. Jadi harus istilah saya itu didorong dan ditarik akhirnya gitu. Dari sana nanti kemudian kita bisa melihat siapa yang siap untuk berproses semacam itu dan siapa yang tidak siap. Itu akan muncul pada akhirnya akan muncul orang-orang yang siap untuk berlelah gitu, orang yang siap untuk ditempa dan orang yang tidak siap akan muncul, akan kelihatan. Dan yang ketiga, kurang bertanggung jawab. Kurang bertanggung jawab ini bisa dari atas, bisa juga dari bawahnya. Dari atasannya sebagai yang memberikan pendelegasian atau dari eh, bawahannya yang menerima pendelegasian. Kurang bertanggung jawab ini bisa jadi dia tidak paham tanggung jawabnya apa, ya, atau bisa jadi dia paham tanggung jawabnya apa, tapi dia nggak mau mengambil tanggung jawab itu. Ya. Dia ingin benefitnya, tapi tidak ingin tanggung jawabnya. Dia senang pada jabatannya karena dapat gaji, tunjangan, dan seterusnya, tapi dia tidak senang dengan tanggung jawabnya sebenarnya. Ya. Jadi ada unsurnya ketidaktahuan dan ada unsurnya ketidakmauan. Gitu. Kurang bertanggung jawab. Nah, jadi kalau dari atasan, ya, bisa jadi dia merasa mendelegasikan sesuatu itu berikut mendelegasikan tanggung jawabnya. Padahal tidak seperti itu. Yang didelegasikan itu adalah tugas, otoritas diberikan, tanggung jawab tetap. Misalnya begini, saya setiap bulan mempresentasikan pencapaian KPI rumah sakit ini kepada pemilik, misalnya begitu. Maka di dalam rapat itu saya harus bertanggung jawab pada apapun yang saya sampaikan di situ yang di belakangnya itu ya, atau proses sebelumnya itu yang saya sampaikan itu adalah hasil dari pendelegasian saya kepada tim saya. Tidak dilarang sih, tidak dilarang begitu ya, tidak haram maksudnya ya. Kalau saya menyampaikan ya saya sedang kesulitan dengan tim saya yang begini dan begitu. Tapi bukan berarti tanggung jawabnya ada di tim saya itu. Tanggung jawabnya tetap di saya. Kalau saya kemudian dianggap tidak kompeten, tidak perform, dan saya misalnya harus diberhentikan, atau saya harus mundur dari situ, ya itu tanggung jawab. Ya, nggak boleh saya bilang, ini jelek karena si itu, dan si itu sudah apa ya, dan si itu memang tidak mampu ya. Anak buah saya itu memang nggak mampu. Lalu pasti saya ditanya, terus apa tindakannya? Ya, karena tanggung jawab itu ada tetap ada pada saya. Gitu. Nah itu yang harus dipahami oleh kita. Ya, jadi jangan sampai tanggung jawab itu kemudian dilemparkan ke orang yang mendapatkan pendelegasian dari kita. Kalau dia nggak bisa kerja misalnya gitu, tidak bisa menyelesaikan, tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya, maka yang bermasalah itu sebenarnya orang yang mendelegasikan itu. Ya. Tidak tercapai apa yang diharapkan.
Pilihannya cuma dua sebenarnya, melanjutkan yang bersangkutan untuk tetap memiliki otoritas tersebut atau dicabut otoritasnya, dipindahkan ke yang lain. Gitu. Kan sebenarnya itu aja pilihannya. Kalau kita melihat staf kita tidak bisa bertanggung jawab, pilihannya cuma dua itu. Kita harus bikin keputusannya. Karena tanggung jawabnya itu tetap ada pada diri kita. Gitu. Nah, ini kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ya dalam proses pendelegasian itu. Oke, kita ke slide berikutnya. Ya, ada beberapa prinsip-prinsip dalam delegasi. Ya, dalam pendelegasian ini. Yang ada 5 lah ya, saya sampaikan di sini. Yang pertama, delegasi ini diberikan dengan penetapan hasil yang diharapkan. Jadi kita mendelegasikan tugas, mendelegasikan otoritas, memberikan otoritasnya, harus ada hasil yang ditetapkan dan diharapkan, dan kemudian itu dievaluasi. Ya. Kalau kita mungkin sudah terbiasa dengan istilah KPI. KPI itu adalah sebenarnya penetapan hasil, gitu ya. Target, ya gitu. Itu target. Target itu hasil. Ya. Kemudian yang kedua, delegasi otoritas, tetapi bukan delegasi tanggung jawab. Ini sudah saya ulang-ulang beberapa kali ya. Tanggung jawab itu tidak bisa didelegasikan. Tanggung jawab itu tetap melekat pada diri kita. Yang bisa kita delegasikan itu adalah otoritasnya, tugasnya. Kita berikan dia otoritas. Oke, kamu saya berikan otoritas begini supaya bisa bertanggung jawab pada tugas ini dan hasilnya ini. Yang ketiga, otoritas dan tanggung jawab harus setara satu sama lain. Ya. Untuk bertanggung jawab dengan skala 10, dia diberikan otoritas 10. Harus setara. Supaya apa? Supaya dengan otoritas yang dia punya, dia bisa bertanggung jawab. Dia bisa menyelesaikan tugasnya, dan dia bisa mencapai hasilnya. Ya. Yang keempat, adanya kesatuan komando. Jadi, meskipun ini didelegasikan, tapi komandonya harus tetap satu. Artinya apa? Artinya harus tetap ada satu orang yang memberikan komando. Siapa yang memberikan komando? Orang yang punya otoritasnya. Artinya begini, secara levelisasi gitu ya. Para pelaksana tentu melihat komandannya adalah first line manager gitu. Dia harus komandonya harus ke situ. Harus satu komando dari situ. First line manager, kemudian satu komando dari manajernya, middle manajernya. Middle manajernya satu komando dari direkturnya. Begitu. Ada kesatuan komando, dibuat berjenjang. Jadi kalau direkturnya noleh ke kiri, nah semua noleh ke kiri, gitu. Kira-kira gitulah ya. Jangan sampai direkturnya noleh kiri, yang lain noleh ke kanan, ada yang ke atas dan seterusnya. Gitu. Nggak boleh. Harus ada kesatuan komando. Yang kelima, adanya batasan otoritas sesuai dengan levelnya. Ya, otoritas itu harus ada batasannya. Kenapa harus ada batasannya? Karena dengan batasan-batasan itu kemudian ada aturan main yang jelas. Area saya apa, areanya teman saya yang sebelah itu apa, dan di area kita masing-masing kita optimalkan, kita berkolaborasi, bekerja bersama-sama. Saya tidak lompat pagar ke areanya dia, dia tidak lompat pagar ke area saya, gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa kolaborasi. Biasanya akan tetap ada area yang gray area istilahnya ya, abu-abu gitu. Nah, disitulah kita perlu koordinasi, perlu komunikasi yang baik untuk membicarakan itu. Ya. Yang sering itu kan kita dengar, misalnya mau pengajuan gitu ya, pengajuan sesuatu lah, pengajuan misalnya mengajukan linen ya,
Ya, tadi pagi baru diskusi itu saya juga mengamati ya di grup itu. Pengajuan linen dari Oka itu siapa yang mengajukan? Ya. Apakah orang Oka atau SSL ya? Siapa yang mengajukan? Ya gitu. Nah, ini yang harus dikomunikasikan. Sebenarnya sudah ada pakemnya, tapi ada satu pihak yang mungkin beranggapan A, yang lain beranggapan B. Nah, itu perlu komunikasi gitu. Baik, itu prinsip-prinsip dalam pendelegasian. Kemudian pendelegasian itu kemana saja biasanya? Atau polanya bagaimana? Ya, ada banyak sih jenis-jenis pendelegasian. Yang ingin saya highlight di sini ini adalah pendelegasian ke mana? Ya, ke arah mana? Pendelegasian itu bisa ke bawah, ya, bisa ke samping, bisa ke atas. Jadi misalnya saya mendelegasikan ke staf, dan ini yang banyak ya dilakukan, banyak terjadi seperti ini, pendelegasian ke bawah. Ada juga pendelegasian ke samping, ketika misalnya dalam waktu tertentu kita tidak bisa menjalankan tugas, maka kita mencari pejabat ya, pejabat yang selevel. Ya, kalau middle manager yang sama-sama middle manager di samping kan itu, ke samping berarti. Atau ke atas ya. Misalnya first line manajernya nggak bisa berfungsi karena sesuatu dan lain hal, kemudian didelegasikan ke atasannya, ke middle manajernya, atau middle manager ke direktur jadinya. Gitu. Nah, itu hal yang bisa ditempuh polanya ya, pola pendelegasiannya. Oke, berikutnya ini penting kita cermati ya. Kita ingat-ingat bahwa delegasi itu harus diikuti dengan otoritas yang memadai. Untuk apa? Untuk bisa mencapai 5 hal ini. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan atau tugas tadi. Ini penting otoritasnya memadai, karena dengan otoritas yang memadai itu, maka tugas atau pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan otoritas yang dimiliki. Ya. Kalau kurang, harus ditambah. Ya. Makanya saya sering menanyakan ke MM itu ya, kalau saya menilai mereka kurang bisa menyelesaikan pekerjaannya, baik secara efektif maupun efisien gitu ya. Saya sering menanyakan, otoritas apa lagi yang kurang? Menurut kamu, otoritas apa yang perlu ditambah? Kamu butuh apa supaya bisa bekerja dengan lebih baik? Kira-kira begitulah pertanyaannya ya. Saya sering tuh menanyakan itu ke tim middle manager. Yang kedua, untuk mengembangkan subordinat. Otoritas itu harus memadai supaya subordinat atau bawahan tadi itu bisa berkembang potensinya. Dia terlatih untuk mengelola otoritas yang dia miliki. Yang ketiga, menetapkan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini terkait dengan pemenuhan tanggung jawabnya. Otoritas yang memadai itu bisa ditagih tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya 10, otoritasnya 10 gitu. Otoritasnya memadai. Sehingga kita bisa menagih tanggung jawabnya dia. Yang keempat, memungkinkan staf untuk mengambil inisiatif. Jadi kita memberikan otoritas, lalu dengan otoritas itu dia menjadi mungkin untuk mengambil inisiatif, tidak tergantung pada atasannya terus. Gitu. Nah, kalau kita menyampaikan ke staff gitu ya, misalnya first line manager punya otoritas keuangan untuk memutuskan ya, pengadaan dengan senilai sekian, maka dia akan ambil inisiatif. Dia akan lebih mudah mengambil inisiatif ya, terkait dengan pengadaan. Kalau selama ini kita merasakan pengadaan itu terlalu sentralistik, sangat rigid, nah mungkin di urusan itu otoritasnya belum ditata dengan memadai. Gitu.
Yang keempat. Yang kelima, memastikan proses bisnis tetap berjalan walaupun Anda sedang tidak ada atau tidak membersamai mereka. Ya, hari ini membersamai itu menjadi sangat fleksibel ya. Online bisa membersamai, apalagi telepon udah lama lah ya. Rapat sekarang itu default-nya itu online sebenarnya. Ya. Ini yang kelima ya, memastikan proses bisnis tetap berjalan walaupun Anda sedang tidak ada. Kenapa? Karena dia sudah paham, otoritas dia sudah cukup memadai untuk mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam areanya dia atau tanggung jawabnya dia. Gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita identifikasi tugas apa yang seharusnya kita delegasikan. Ya. Di ujung ini kita udah bicara tugas, kita udah bicara otoritas, pertanggungjawaban, tanggung jawab, dan ini tugas. Sebenarnya ini dari tadi kita bicara tugas ini ya. Ada identifikasinya itu ada tiga kelompok ya. Yang pertama, tugas-tugas ini adalah sebenarnya tugas yang tidak begitu banyak ini, segelintir tugas. Tugas ini penting. Ya. Tugasnya penting, hanya kita saja yang bisa mengerjakan. Nah, ini pasti tidak bisa didelegasikan kalau yang begitu. Dan sebenarnya ini nggak banyak tugas semacam ini. Semakin tinggi jabatan kita, hal-hal semacam ini sebenarnya semakin sedikit. Tidak bisa didelegasikan. Ya. Ini nggak bisa didelegasikan. Kemudian yang berikutnya, beberapa tugas penting tapi tidak kritis. Nah, ini bisa saja didelegasikan. Penting sih, tapi tidak kritis. Ya. Tidak sangat mendesak lah begitu. Nah, ini sudah lebih banyak sebenarnya daripada yang A. Daripada yang A, ini sudah mulai. Dan ini ada kemungkinan bisa kita delegasikan. Kemudian C, ya C ini yang banyak nih sebenarnya. Jadi sebagian besar pekerjaan rutin yang diperlukan dalam organisasi. Tidak genting, dan ini sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini harus didelegasikan. Jadi spektrumnya itu mulai dari hanya kita yang bisa mengerjakan, hanya kita yang punya otoritas untuk melakukan itu, sampai kepada orang lain pun sebenarnya bisa kalau kita kasih otoritasnya. Nah, ini harus didelegasikan. Ya. Spektrumnya seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengidentifikasi ini? Nah, saya sudah sampaikan, coba bikin, tulis ya, apa saja aktivitas kita, aktivitas harian kita. Dan kita akan lihat di situ, kita akan bisa menentukan, oh ini sebenarnya bisa dikerjain sama orang lain nih, kalau seperti ini. Oh ini nggak bisa, harus saya sendiri yang mengerjakan. Itu kita harus temukan tugas-tugas itu. Oke, ini kita sudah mau di ujung ya. Ada 5 tahapan delegasi, 5 tahapan pendelegasian. Ya. Baik, yang pertama itu realisasi. Realisasi itu adalah saya melakukan. Ya. Saya melakukan ini. Ya, ini kalau kita berangkat dari atau kita mendelegasikan sesuatu kepada staf kita, gitu ya. Realisasi. Ya, saya melakukan. Selama ini saya melakukan ini. Itu yang saya katakan, coba ditulis dan nanti kita akan dapat list, daftar apa saja yang selama ini saya lakukan. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan, Anda perhatikan, observasi. Kita punya listnya, lalu kita beritahu kepada yang akan kita menerima pendelegasian itu, ini yang saya lakukan listnya. Nah, kamu perhatikan, saya melakukannya seperti ini. Gitu. Ya, kemudian berikutnya, ayo kita lakukan bersama-sama. Ya. Coba kita lakukan bersama-sama. Kamu kerjakan, saya juga kerjakan, kita lakukan bersama-sama. Itu namanya kita berkolaborasi. Ya.
Kemudian ada evaluasi. Nah, sekarang kamu kerjakan, saya perhatikan. Bagaimana cara kamu melakukan itu, saya perhatikan. Kalau ada yang kurang, nanti saya akan kasih feedback. Saya akan kasih masukan, saran. Ya. Dan ujungnya, ya udah kamu lakukan. Kamu sudah bisa. Misalnya ya, suatu ketika saya ingin mendelegasikan tugas untuk mengundang rapat, menyelenggarakan rapat, bikin minute of meetings. Maka saya mulai dari bawah itu. Ini saya melakukan ini. Nah, ini listnya. Coba kamu perhatikan saya melakukan ini. Saya undang, WA-nya begini, gitu ya. Kalau saya kasih feedback, saya tulis seperti ini. Ya. Ayo sekarang kita lakukan bareng. Ya, kita bagi tugas. Saya menghubungi ini, kamu menghubungi itu, gitu, kira-kira gitu. Ya, kemudian setelah itu, ya coba kamu kerjakan semuanya. Nanti saya perhatikan, saya kasih masukan. Ya. Kemudian ya sudah, kamu sudah mampu, udah jalan aja sendiri. Ya, nanti kasih report aja lah ke saya. Terlaksana, terus minute of meeting-nya mana, gitu. Ya. Ini akan sangat berbeda tahapan-tahapan ini, ya, tergantung pada di level mana kita melakukan pendelegasian. Kalau kita dari level first line ke pelaksana, nah mungkin ini kita perlu lalui satu persatu sampai 5 ini. Tapi kalau kita dari level direktur ke middle manager, bisa jadi tidak perlu 5 ini. Ya. Mungkin kita bisa langsung observasi misalnya, atau langsung kolaborasi. Gitu. Ujungnya nanti ada pendelegasian. Gitu. Begitu teman-teman, ini saya kira sudah cukup, sudah 20 menit lebih ya. Satu poin yang ingin saya sampaikan, delegasi yang efektif itu, ya, ini sebenarnya harusnya ada slide-nya nih, cuma kelihatannya ketinggalan. Jadi delegasi yang efektif itu adalah apabila subordinat kita, atau staf kita, atau bawahan kita merasa dia dikembangkan. Ya. Dia dikembangkan oleh kita dalam aktivitas mendelegasikan ini, dia merasa dihargai. Ya. Itu efektif. Ya. Kemudian ada suasana kerja yang menyenangkan. Ya. Itu pendelegasian yang efektif akan memunculkan hal-hal seperti itu. Yang efektif. Yang efisien apa? Yang efisien itu adalah ketika subordinat kita yang menerima pendelegasian itu mampu berproses dalam sebuah timeline, dalam batasan waktu. Ada batasan-batasan waktunya. Ya. Mereka terbiasa bekerja dengan ada batasan waktu. Dan di dalam batasan waktu itu juga kita terbiasa, ya, suasana kerja kita terbiasa itu untuk membuat keputusan. Ini dilanjutin atau tidak. Lanjut dengan segala konsekuensinya, ditinggalkan dengan segala konsekuensinya. Artinya begini, kalau kita ingin delegasi kita, proses pendelegasian itu efisien, maka kita harus menetapkan ini sampai kapan waktunya. Tahapan pendelegasian itu sampai kapan. Dan kita juga harus berani, kita harus mampu mengambil keputusan, oh ya, dia bisa mendapatkan pendelegasian ini. Oh ya, dia nggak bisa ternyata. Ya udah, kata aja sampai sini, selesai. Gitu. Itu ya, delegasi yang efektif dan efisien, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Saya kira kita bisa lanjutkan ke sesi diskusi, gitu. Sekali lagi mohon maaf untuk kendala teknisnya. Ya, kita sama-sama evaluasi ya, bagaimana sebaiknya kita mengerjakan ini ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, maaf, ada satu slide lagi yang ketinggalan. Nah ini, jadi sudah kadung ditutup aja. Jadi ini ya, terakhir ya, lakukan identifikasi tugas yang
tidak dapat, tidak dapat atau bisa atau harus didelegasikan. Caranya seperti tadi, bikin list of activity. Ya, sehari-harinya kita apa yang kita kerjakan, ya kemudian itu kita analisa. Caranya seperti tadi yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Nah, kalau ini ditutup beneran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.